Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, al-ikhwan wal akhwat, para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majelis di masjid atau mushola Nuansa Ubalan ini, dan merupakan kegembiraan yang hendaknya kita syukuri. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara amal-amal kebajikan yang paling utama, yang memiliki keutamaan atau fadilah yang luar biasa, adalah duduk menuntut ilmu. Bahkan sejumlah ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu, mempelajari satu ayat, ditadabburi maknanya, dipahami, dikaji tafsirnya, dipahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, ini jauh lebih utama dibandingkan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Demikian juga mengkaji satu hadis Nabi SAW, dikaji tentang sahih dan tidak sahihnya, dikaji tentang tafsir atau maknanya, kemudian sehingga bisa dipahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Pun juga begitu, duduk sesaat 2 saat untuk mengkaji hadis lebih utama dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, apabila kita ketahui yang demikian, maka duduknya kita di majelis ini pada malam hari ini benar-benar duduk yang kita harus syukuri. Dan duduk pada kesempatan yang baik seperti ini, bentuk syukurnya adalah kita bergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan yang Allah berikan itu termasuk di antara perkara yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu nggih? Waktu yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah berikan kepada kita, tenaga yang Allah berikan kepada kita, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara orang yang tertipu dengan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Bagaimana orang tertipu dengan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan tatkala dia tidak bergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya? Bagaimana di antara bentuk menggunakan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, diisi dengan amal-amal kebajikan, diisi dengan amal-amal solih. Apalagi para jamaah yang dirahmati Allah SWT,
Amal solih itu adalah menuntut ilmu, mengkaji ilmu, membaca satu ayat, ditadabburi maknanya, dipahami bagaimana keterangan-keterangan ulama tentangnya, supaya kita mendapatkan penjelasan yang benar, penjelasan yang baik mengenai ayat-ayat tersebut. Terlebih lagi kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Yang sekarang ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 9 ya? Apa tanggal 8 sekarang? Tanggal 8 dari bulan Dzulqa'dah. Maka untuk menunaikan amal-amal kebajikan dan lebih bersemangat beramal kebajikan di bulan Dzulqa'dah memiliki keutamaan tersendiri. Ada keutamaan yang dilebihkan. Tidak sekedar utamanya menuntut ilmu, tidak sekedar utamanya duduk bermajlis di majlis ilmu. Tapi perkara duduk di majlis ilmu, perkara menuntut ilmu, pahala dan ganjaran daripada menuntut ilmu di bulan Dzulqa'dah lebih agung perkaranya. Amal-amal ketaatan seperti menuntut ilmu di bulan Dzulqa'dah itu lebih agung perkaranya. Kenapa demikian para jamaah yang dirahmati Allah SWT? Karena bulan Dzulqa'dah termasuk di antara bulan-bulan yang Allah Azza wa Jalla beri kehormatan. Allah berikan kehormatan secara khusus di bulan-bulan tertentu, di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan duduknya kita di majlis ini di saat sekarang ini benar-benar harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Kesempatan yang tidak panjang, yang tidak lama ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah ta'ala kita akan pergunakan untuk mengkaji 1-2 ayat yang Allah SWT firmankan. Kemudian 1-2 sunnah yang sabda Nabi SAW itu adalah sunnah beliau yang beliau sabdakan. Dengan harapan kesempatan yang tidak panjang, yang tidak lama ini optimal kebaikannya, sehingga nanti akan memberatkan timbangan amal-amal kebajikan kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Tema daripada pembahasan kita terkait daripada kemuliaan apa yang tadi telah disebutkan, yang tadi telah kita singgung. Membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat At-Taubah ayat nomor 36. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 itu, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Sejak Allah Azza wa Jalla di hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan bahwa dalam hitungan Allah Azza wa Jalla bulan itu ada 12 bulan.
minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah hormati. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yaitu bulan-bulan yang Allah Azza wa Jalla hormati, diberi hormat oleh Allah Azza wa Jalla. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang tegak, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat aniaya pada 4 bulan tersebut. Berbuat aniaya kepada diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat At-Taubah ayat nomor 36. Kita akan kaji, kita akan pelajari ayat ini insyaallah ta'ala dengan memohon ma'una, pertolongan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Al-Imam As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan keterangan yaqulu ta'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya ini, inna iddatash syuhuri indallah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan menurut atau di sisi Allah itu ai fi qadaillah, menurut ketetapan qada wa qadarihi, dan qadar yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Kita tahu bahwa di antara rukun iman ada 6. Rukun iman yang ke-6 beriman kepada qada wa qadar. Qada adalah apa-apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Kejadiannya Allah Azza wa Jalla tetapkan. Sedangkan qadar adalah apa yang terjadi dari ketetapan-ketetapan yang Allah telah tetapkan. Semuanya terjadi dengan qada dan qadarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk bahwa dalam hitungan satu masa ada 12 bulan, semuanya adalah ketetapan Allah SWT yang diqadhakan dan terjadi dengan sesuai dengan apa yang Allah SWT kadarkan. Itsna asyara syahran, ada 12 bulan. Wahia hadhi syuhurul ma'rufatu. Yang dimaksudkan dengan 12 bulan itu adalah bulan-bulan yang sudah dikenal ini. Bulan-bulan yang sudah dikenal ini. Nah, 12 bulan yang ada di dalam catatan kita, nah itu kan 2. Ada bulan miladi, ada bulan qamari. Maka yang dimaksudkan dalam nas-nas dalil, nas-nas sunnah, nas-nas kitabullah Al-Quran yang disebutkan dengan bulan-bulannya itu adalah 12 bulan, adalah bulan-bulan qamariyah. Itu ada 12. Panjenengan hafal atau tidak bulan qamariyah yang 12 itu? Harus hafal ini. Anak-anak TPA menghafal ini. Bulan qamariyah itu. Yang pertama bulan apa? Al-Muharram. Kemudian Safar, kemudian setelah Safar apa? Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, Jumada Ula, Jumada Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Ini 12 bulan. Yang ternyata 12 bulan itu adalah ketetapan qadanya Allah SWT. Dan terjadinya seperti ini bulan itu dengan qadarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi urut-urutannya, datangnya perputarannya seperti ini dalam satu masa. Ini dengan qada dan qadarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti manusia ini
tinggal memahami saja bagaimana perputaran bulan ini. Manusia ini tinggal mengkaji saja, ada apa dengan perputaran bulan ini. Dengan perputaran bulan ini ada apa? Maka tidak ada yang mengetahui tentang bagaimananya perputaran bulan ini, ada apa pada perputaran bulan ini, kecuali Zat yang menciptakan dan yang telah mengqadha qadarkan bulan-bulan itu. Karena kalau misalnya ya, jujur-jujuran saja, yang membedakan antara bulan Dzulqa'dah dengan bulan Syawal itu, kalau dari segi iklim dan cuaca itu apa? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Kalau seandainya kita rasakan itu ya, apakah bulan ini manis, bulan itu asin, juga enggak. Apakah ada perubahan warna? Juga tidak. Maka ini perputarannya bulan, Allah yang menetapkan qadha, Allah pula yang menetapkan qadarnya. Sehingga tidak ada yang mengetahui tentang apa yang terjadi pada bulan-bulan ini kecuali Zat yang menciptakannya. Allah Azza wa Jalla, Zat yang memiliki semua apa yang Dia ciptakan, termasuk perputaran bulan dalam waktu semasa ini. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla melarang, bahkan mencela manusia dengan sebab ada di antara orang ini yang melampaui batas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dari sisi mana? Dari sisi manusia merasa tahu tentang apa yang bakal terjadi, kebaikankah, apakah keburukankah pada perputaran bulan-bulan ini. Sehingga Allah SWT benar-benar mengingatkan, dan Allah SWT benar-benar marah kepada orang-orang atau manusia yang dia merasa tahu tentang apa kejadian-kejadian yang ada pada bulan-bulan yang 12 itu. Yang kejadian-kejadiannya ini merupakan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah. Apa yang Allah SWT firmankan? Bahwa Dia menciptakan bulan ada 12. Ada 4 bulan dari yang 12 itu yang Allah SWT hormati. Allah memberikan kehormatan. Kalau kita ditanya ya, dan kita jawab berdasarkan apa yang ada di benak kita, realita yang kita dapatkan pada benak kita ini. Nah, 4 bulan yang Allah SWT muliakan itu bulan apa kira-kira? Kalau kita menjawab ini dengan logika saja kita. Setelah kita tahu selama kita hidup ini. Nah, kira-kira menurut kita, kira-kira yang pantas disebut sebagai bulan yang Allah beri kemuliaan, beri kehormatan itu bulan apa? Hah? Bulan Ramadan. Apa alasan kita itu? Bulan Ramadan itu bulan yang Allah hormati. Alasannya apa? Nah, banyak ini makan takjil. Nah, sahur bersama kan itu. Kumpul-kumpul malam-malam, salat tarawih. Gitu. Nah, pokoknya asik di bulan Ramadan itu. Nah, ada puasa. Nah, maka itu bulan yang Allah hormati. Ini logika kita bicara begitu. Allah menyebutkan dalam ayat ini 4 bulan. Kira-kira bulan apa lagi menurut kita ini? Nah, Syawal. Kenapa? Hari raya. Nah, banyak kue. Hari-hari biasa tidak bakal bikin kue. Nah,
Ibu-ibu kita ini, nah, bikin kue, semua kue keluar di bulan Syawal. Nah, maka mulia ini bulan Syawal ini. Apalagi kira-kira setelah Syawal? Dzulhijjah. Nah, kenapa ini? Makan daging, masya Allah, kan gitu. Nah, banyak daging, hari-hari kita itu daging ini. Nah, apalagi daging hampir 100.000. Sekarang sekilo berapa? Nah. Hah? Berapa? Nah, sudah 100 lebih, 130.000. Nah. Ini kalau di bulan Dzulhijjah, masya Allah, daging banyak sekali. Nah, ini bulan yang dimuliakan ini. Tinggal satu lagi bulan apa kira-kira? Kalau menurut kita ini sudah tidak ketemu. Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Kira-kira bulan apa lagi yang kita pilih ini? Nah, bulan Rabiul Awal, apa Rabiul Tsani? Nah, kenapa? Banyak makanan. Karena banyak makanan. Ya Allah. Nah, itu logika kita itu. Betapa dangkalnya logika kita. Nah, kita hanya mengetahui kemuliaan, kita mengetahui apa-apa yang kita itu pandang mulia itu karena realitanya itu ada di benak kita itu mulia. Nah, tapi kita nggak pernah sadar. Kalau kaidah ini kita pergunakan untuk seluruhnya, menilai bulan-bulan, menilai hari-hari, menilai tahun-tahun dan sebagainya, maka sudah harus seperti ini, kita bakal lurus. Kita bakal lurus. Yang menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu tentang apa itu bulan yang Allah muliakan, apa itu bulan yang Allah SWT beri kehormatan. Kecuali hanya Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Kalau kita memilih bulan-bulan yang 4 tadi itu berdasarkan logika, maka kita tahu dangkalnya logika kita. Karena Allah Azza wa Jalla berkehendak bahwa 4 bulan yang Allah beri kehormatan itu ternyata bukan bulan-bulan yang menurut logika kita itu adalah mulia. Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah bersabda tentang masalah ini. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya masa ini telah berjalan sebagaimana bentuk dan sebagaimana keadaan masa itu harus berjalan atas perintahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka masa berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. As-sanatu isna asyara syahran. Setahun satu masa itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 4 bulan itu, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah beri kehormatan. Salasun mutawaliyatun. Ada 3 bulan diantaranya datangnya berurutan. Dzulqa'dah. Nah, meleset kan kita tadi? Nah, enggak disebut Dzulqa'dah tadi itu. Nah, meleset kita ini. Wa Dzulhijjah. Nah, benar ini. Jalan logika kita ini berarti. Gitu ya. Kalau ternyata ini benar, judulnya ini logika kita yang benar apa gimana? Kalaupun benar ini berarti kebenaran kan itu ya. Kalaulah betul itu adalah kebetulan. Kenapa? Karena tadi meleset kita itu. Dzulqa'dah tidak tersebutkan. Menunjukkan dangkal logika kita. Dan dipakai logika kita itu untuk menetapkan mana-mana bulan yang mulia dari bulan-bulan yang tidak disebut kemuliaannya. Ternyata Rasul menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Meleset pula Rasul menyebutkan Muharram. Nah, tadi tidak kita sebut. Karena enggak banyak makanan di bulan Muharram.
Yang ada, nah, lain daripada yang lain, gitu ya. Di bulan Muharram. Kemudian wa Rajabu Mudhar dan bulan Rajab. Nah, tadi kita sebut oleh Bu Usani tadi. Nah, ternyata Rajab. Nah, ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang adanya antara Jumada dan Sya'ban. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana dangkalnya logika ini adalah benar jika manusia ini melampaui kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia menilai waktu-waktu, menilai zaman, menilai bulan-bulan. Maka sungguh Allah marah kepada manusia ini. Bahasa Jawa ini mboten keduga, gak keduga. Nah, termasuk apa? Nerunyam, apa? Nerunyam, ngelunjak niku. Nah, yang kita tidak diberi kewenangan, kita merasa berwenang. Yang kita tidak diberi hak, kita merasa memiliki hak mengaturnya. Maka Allah SWT marah. Memarahi manusia-manusia yang dalam masalah masa, dalam masalah waktu, mereka ikut campur bagaimana menetapkan kebaikan-kebaikannya. Bahkan lebih jahat, menuduhkan ada keburukan-keburukannya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Sungguh anak manusia ini telah menyakitiku, kata Allah SWT berfirman. Anak manusia ini telah menyakitiku. Yasubbu dahra, di mana anak manusia ini telah mencela masa, mencela waktu. Wa ana dahru, sedangkan aku zat yang menciptakan masa ini. Biyadiyal amru, di tanganku perkara-perkara ini semuanya. Uqallibul laila wan nahar, sungguh aku yang membolak-balikkan antara malam dan siang. Yang memperjalankan waktu adalah aku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi kita bertanya tadi kan bulan yang Allah muliakan gitu ya. Nah, jadi kira-kira menurut logika kita itu mana 4 bulan yang Allah muliakannya? Ternyata meleset kita ini. Menyebut kemuliaan ternyata meleset. Tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah SWT tetapkan. Kira-kira lah ya, kalau menyebut kebaikan, nah, keliru. Nah, kira-kira ada timbul marah enggak? Nah, jadi orang memiliki sesuatu disebut kebaikannya tapi keliru gitu loh. Tidak di situ kebaikannya ternyata. Nah, maka pemiliknya kira-kira marah apa tidak? Kalaupun tidak marah, nah, bisa jadi juga tersinggung. Nah, sejak kapan kalian ini masuk di perkemi, begitu ya? Nah, perkumpulan orang-orang kemeruh Indonesia, gitu. Nah, sejak kapan ini? Persatuan kaum kemeruh Indonesia. Sok tahu. Nah, kan begitu. Kalaupun marah juga nggak bakal sangat ini. Karena apa? Yang disebutkan kebaikan-kebaikannya. Coba kalau yang disebutkan keburukan-keburukan. Padahal tidak ada keburukannya. Tapi disebutkan keburukan-keburukannya. Bahwa bapak punya ini buruknya di sini. Bapak punya itu buruknya di situ. Bapak punya ini buruknya di yang ini. Nah,
Kira-kira gimana? Pada haknya makhluk, kita katakan bahwa itu adalah perkara yang sangat buruk. Menimpakan keburukan kepada apa yang dimiliki oleh makhluk adalah perkara yang buruk. Allah SWT menilai itu adalah buhtan, sebuah kebohongan, dan termasuk dosa. Dan termasuk dosanya dosa besar. Nah, bagaimana jika ini adalah haknya Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala? Haknya Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala, maka tentu perkaranya lebih besar. Tentu perkaranya lebih besar. Dan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang tadi telah disebutkan, karena sebagian anak manusia itu menimpakan keburukan pada masa yang Allah ciptakan, sedangkan Allah tidak menghendaki keburukan. Allah tidak menghendaki keburukan. Dan keburukan-keburukan itu tidak kepada Allah. Nisbatnya yang kepada Allah adalah semua kebaikan. Sehingga ketika Allah menciptakan masa dengan 12 bulan, maka semua kebaikan itulah yang Allah SWT kehendaki. Kebaikan-kebaikan itu adalah Allah SWT yang memiliki. Dia SWT pula yang menciptakan. Dia pula yang mengatur, dia pula yang menempatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Wal khairu kulluhu ilaik wa syarru laisa ilaik. Kebaikan-kebaikan ini ya Allah seluruhnya itu nisbat kembalinya kepada Engkau. Sedangkan keburukan tak ada satupun keburukan yang dikembalikan nisbatnya kepada Engkau. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anehnya realita yang ada betul-betul ada tuduhan yang ditimpakan kepada makhluk-makhluk Allah yang itu adalah masa. Padahal Allah SWT menghormati, memberikan kemuliaan, memberikan kehormatan kepada setiap masa yang Allah SWT ciptakan. Semua waktu, semua bulan, semua tahun itu oleh Allah SWT dikehendaki ada kebaikan-kebaikannya. Bulan yang 12 itu oleh Allah SWT diberikan kemuliaan-kemuliaannya, diberikan keutamaan-keutamaannya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang khusus spesial, ada yang umum, semua memiliki. Begitu. Lalu dengan dalil apa, dengan dalih apa pula sebagian orang menimpakan keburukan pada masa yang Allah SWT ciptakan. Realita yang ada dari 12 bulan itu, ada bulan yang dinyatakan itu adalah bulan yang mengandung kesialan. Bahkan tidak sekedar mengandung kesialan, tetapi bulan ini bulan naas. Bulan yang dipandang jika seseorang melanggar aturan di bulan itu, maka dia akan terkena naas. Nasib buruk akan menimpanya. Dituduhkan bahwa bulan ini adalah bulan yang menimbulkan nasib apes, nasib buruk, nasib naas ini. Allah SWT memberikan kehormatan kepada bulan Dzulqa'dah. Tapi sebagian kalangan justru menuduh bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang naas. Kalau di sini iya apa tidak ya? Iya. Enggak ada hajatan gitu. Enggak berani. Nah, sepi kembali seperti corona. Kenapa ada seperti itu? Karena dipandangnya bulan ini bulan yang naas. Dengan dalih apa sebagian manusia ini menilai bahwa bulan ini bulan naas, sedangkan Allah Azza wa Jalla memilih bulan ini sebagai bulan yang diberi kehormatan. Demikian juga
bulan Muharram. Juga bulan yang dipandang naas. Pertanyaan sama, dengan dalil apa sebagian kalangan manusia itu memandang bulan Al-Muharram adalah bulan naas, padahal Allah memberikan kehormatan? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah SWT menyebutkan Dzalikad dinul qayyim. Aturan-aturan perputaran bulan yang seperti itu, yang Allah memberikan kehormatan kepada 4 bulan yang telah disebutkan itu, adalah agama yang tegak, agama yang lurus. Maka beragamalah kepada Allah dengan keyakinan pada masa yang Allah jalankan ini seperti yang telah ditetapkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah agama yang lurus. Maka jangan dibelokkan agama yang lurus ini. Jangan dibengkokkan agama yang lurus ini. As-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yahtamilu, ini mengandung bahwa Allah SWT berkehendak untuk menjadikan di 12 bulan itu semuanya tidak boleh terjadi ada kezaliman di 12 bulan itu. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah tidak boleh ada kezaliman. Dan ini juga mengandung kemungkinan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan yang keras tentang tidak bolehnya terjadi kezaliman pada 4 bulan itu saja. Tidak sekeras, tidak sekuat perhatian yang Allah SWT, peringatan yang Allah SWT sampaikan sebagaimana di 12 bulan yang seluruhnya. Jadi khusus untuk 4 bulan ini, maka Allah SWT memberikan peringatan yang sangat keras terjadinya kezaliman di 4 bulan tersebut. Ada apa gerangan? Mengapa kok seperti itu? Bukankah berbuat aniaya itu memang tidak boleh di bulan apapun? Lalu kenapa ada 4 bulan ini Allah SWT memberikan peringatan secara khusus yang lebih keras? Ada apakah gerangan yang demikian? Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan sesaat ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Timbul pertanyaan, mengapa Allah Azza wa Jalla menegaskan larangan-larangan berbuat dolim itu dikuatkan pada 4 bulan yang Allah Azza wa Jalla berikan kehormatan itu? Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan pada firman Allah Azza wa Jalla, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah beri kehormatan. Seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kenapa bulan 4 ini disebut bulan haram? Wa sumiyat haraman, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan, dan bulan ini disebut bulan-bulan haram
li ziyadati hurmatiha. Oleh karena Allah Azza wa Jalla melebihkan kehormatan dari 4 bulan ini. Allah Azza wa Jalla melebihkan kehormatan pada 4 bulan ini. Yang kedua, wa tahrimil qitali fiha, dan diharamkannya peperangan di 4 bulan itu. Nah, makanya kebanyakan dari peperangan yang ada di masa Nabi SAW itu adalah bulan Ramadan. Justru bulan Ramadan itu diperkenankan berperang. Sementara di 4 bulan ini Allah SWT melarang berperang. Tidak boleh kaum muslimin mengadakan kesepakatan perang di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram dan di bulan Rajab. Tidak boleh. Itu diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan tambahan kemuliaan dan kehormatan kepada 4 bulan ini. Di antaranya adalah dengan dilarangnya berperang di bulan yang 4 tersebut. Kemudian pada firman Allah Azza wa Jalla yang selanjutnya, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian di 4 bulan tersebut atau di 12 bulan tersebut. Di sini nanti kita akan mengetahui jawaban mengapa, ada apa gerangan kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan pada 4 bulan ini. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, yuhtamalu al-awwal anna ad-dhamira ya'udu ila al-ithna asyara syahran. Ayat ini bisa jadi makna yang Allah maksudkan dengan di dalamnya, kata gantinya di situ kembalinya kepada 12 bulan secara keseluruhan. Jadi jika janganlah kalian berbuat aniaya di dalamnya, nyanya kembali kepada 12 bulan, maka wa annallaha ta'ala, dan bahwa Allah Ta'ala bayyana annahu ja'alaha maqadira lil ibad. Allah Azza wa Jalla telah jadikan di 12 bulan itu maqadira lil ibad, ketetapan-ketetapan takdir bagi hamba-hambanya. Maka tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu penganiayaan pada diri-diri seseorang, karena Allah SWT telah menetapkan takdir-takdirnya. Takdir-takdir yang Allah telah tetapkan untuk kita itu apa saja? Takdir-takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu apa saja? Lupa apa? Belum tahu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang as-sadiqul masduq, yang benar lagi jujur dan dibenarkan dan ditetapkan kejujurannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang hal penciptaan kita semuanya masing-masing ini. Bagaimana Allah menciptakan kita ini? Nabi mengkhabarkan bahwa Allah kumpulkan 2 air. Airnya bapak kita berkumpul dengan airnya ibu kita. Kemudian berkumpul di dalam perut ibu kita. Masa berkumpulnya air itu 40 hari yang pertama sebutan kita itu nutfah. Sebutan kita apa? Nutfah. Ya, setelah 40 hari, hari pertama pembuahan sampai 40 hari usianya, sebutannya apa? Nutfah. Kira-kira berangsur-angsur apa
stagnasi kemudian di usia 40, nah, berubah bentuk. Gimana kira-kira? Hah? Berangsur-angsur. Nah, dengan proses. Setelah 40 hari, yang kedua, masuk 40 hari yang kedua, summa yakunu alaqatan. Misla dzalik, kemudian sebutannya menjadi alaqah. Nah, menjadi apa? Alaqah. Segumpal darah. Disebut alaqah, segumpal darah ini karena dia sifatnya menempel di dinding rahim. Segumpal darah ini menempel di dinding rahim. Maka itu pun juga berangsur-angsur. Begitu masuk 40 hari yang ketiga, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah namanya. Mudghah itu sekerat daging. Sekerat daging. Disebut mudghah dari maldogo yamdogu. Bahasa Arab itu. Nah, bahasa Mojokertone apa itu? Nah. Maldogo yamdogu. Nah. Nek dilebokne dilek niku dinapakne jenenge. Niki mboten dilebokne dilek. Dilebokne dipamah dhisik lagi dilek. Maldogo yamdogu itu memasukkan makanan ke mulut kemudian dikunyah. Jadi makanan yang seukuran mulut itu masih bisa dikunyah. Mudghah. Sak napa? Saem pelokan. Apa? Sak cakotan apa namanya? Sak pelokan ya. Nah, tapi daging itu nanti silahkan diukur kalau misalnya kurban nanti ya. Nah, nyokot daging sing jek kena dipamah. Gedine sak piro? Seperapat apa saon gitu loh nggih. Nah, kira-kira. Jadi tidak besar, kecil. Namanya mudghah. Ini juga berangsur-angsur. Melalui proses. Begitu masuk 40 yang keempat, maka Allah SWT mengutus malaikat. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Allah SWT utus malaikat. Fayanfukhu fihi ruha. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan padanya ruh. Setelah 40 hari yang masuk keempat. Berarti usianya sudah berapa hari? 120 hari. Menuju 121 hari. Berapa bulan itu berarti? 4 bulan. 4 bulan. Jadi jika sudah 4 bulan, maka Allah telah tiupkan apa? Ruhnya. Yang pertama, fayanfukhu fihi ruha. Malaikat itu Allah diperintahkan untuk meniupkan ruh padanya. Babikat bi arba'i kalimatin. Dan untuk ditetapkan kembali dicatat ulang 4 kalimat. 4 kalimat perintah yang kedua. Yang pertama diperintah meniup ruh, yang kedua diperintah untuk menetapkan kembali mencatat 4 kalimat. Maksudnya adalah 4 takdirnya. Apa itu di situ? Bikadbi rizqihi. Untuk dicatat ulang, ditulis kembali rezekinya. Janin ini. Rezekinya sudah ditetapkan, dicatat, ditulis di Lauh Mahfuz. Kemudian ketika janin ini ada di perut ibunya usia 120 hari, maka dicatat ulang rezekinya itu. Nah, rezekinya saat kapan itu? Rezekinya janin ini dari dia nanti dilahirkan oleh ibunya sampai nanti datang kematiannya. Coro mangan beras niku jatai beras yang dipangan selama hidup pirang ton, mamane ngoten lho. Enteke niku pirang ton. Nah, jenengan niku sak mangke niku pun teras pinten ton jenengan niku. Napa nasi kintal nggih? Nah. Miwiti gek doyan sego niku lho nggih. Ngantos sak niki. Nah, jenengan etang niku. Tuh ya.
Itu sudah tertulis, tercatat. Kalau mendapatkan rezeki yang lain sudah tercatat. Babikat bi ajalihi. Tempo hidupnya di dunia itu sudah tercatat. Seberapa lama dia itu hidupnya di dunia. Sudah tercatat. Wa amalihi. Dicatat pula tentang amalannya orang ini. Baik dan buruknya. Dan yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun. Tentang nasibnya, apakah dia itu sengsara, apakah dia bahagia. 4 perkara telah dicatat dalam catatan takdir ketika kita masih ada di perut ibu kita. Allah Azza wa Jalla setelah itu nanti ada takdir yang dicatat ulang dan disebutkan lagi. Berarti ini yang ketiga. Kapan itu? Di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar. Fi yufraku kullu amrin hakim. Di malam itulah oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk diperinci lagi. Allah mengutus malaikat-malaikat dengan membawa perkara-perkaranya yang Allah perintahkan, diantaranya untuk disebutkan takdir-takdirnya setiap orang. Ini berarti tahunan. Ini yang dimaksudkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan takdir-takdir hamba di perputaran tahun ini, di 12 bulan yang ada itu. Yaitu di malam Al-Qadar, di bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir, jatuh pada hari-hari ganjilnya. Di sanalah ditulis kembali catatan takdir sanawiyan. Berarti takdir kula panjenengan sami itu sudah tertulis di Lauh Mahfud, itu catatan yang pertama. Kolam yang mencatat atas perintahnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian diperintahkan dikutip per orang. Dicatat lagi ketika kita masih di perut ibu. Kemudian akan disebutkan ulang sanawiyan setiap tahunnya. Pak Tomo setahun ini takdirnya macam apa? Pak Suto takdirnya setahun ini macam apa? Nah, si A takdirnya tahun ini macam apa? Si B dicatat ulang. Ditetapkan. Dan yang apa yang terjadi tidak bakal meleset dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Wa anna Allah Ta'ala bayyana annahu ja'alaha maqadira lil ibad. Allah Azza wa Jalla menetapkan, menjadikan pada putaran bulan yang 12 itu ada takdir-takdir bagi hamba-hamba. Wa antu ammara bi ta'atih. Dan Allah perintahkan untuk dimakmurkan 12 bulan itu bi ta'atihi, dengan ketaatan kepadanya. Wa yashkurullaha ta'ala ala munannihi biha. Dan Allah SWT hendaknya disyukuri atas apa yang Allah telah berikan berupa karunia-karunia pemberian-pemberiannya yang sangat banyak. Wa taqyidiha li salihil ibad. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengikatkan pada 12 bulan yang ada itu demi kebaikannya para hamba, untuk maslahatnya para hamba. Faltahdharu, hendaknya kalian waspada, min dzulmi anfusikum fiha, dan berbuat aniaya terhadap diri kalian pada 12 bulan yang ada itu. Ini maksud dari ayat itu dari kemungkinan yang pertama. Jika kata gantinya itu kembali kepada 12 bulan. Dan memang asalnya tidak boleh berbuat dolim. Baik di 4 bulan ini maupun di 9 bulan yang lainnya lagi.
atau 8 bulan yang lainnya lagi. Tidak boleh berbuat dolim. Iyyakum wadzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dan waspada oleh kalian berbuat aniaya. Sesungguhnya perbuatan kezaliman itu kelak menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Allah SWT melarang kita berbuat dolim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat aniaya kepada diri-diri kalian, karena dalam hadis qudsi Allah SWT mengharamkan perbuatan kezaliman. Ya bena Adam, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai anak manusia semuanya, sesungguhnya aku mengharamkan tindak tanduk aniaya pada diriku, dan aku jadikan tindak tanduk aniaya itu perkara yang haram ada di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling aniaya. Kalian jangan saling aniaya. Allah SWT mengharamkan kezaliman, sehingga benar di sepanjang masa kita tidak boleh berbuat zalim. Kemudian kemungkinan makna yang kedua dari firman Allah SWT, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, asani wa yuhtamalu anna ad-dhamira ya'udu ilal arba'ati al-hurum. Dan mengandung kemungkinan bahwa kata ganti itu kembalinya kepada 4 bulan yang mulia itu. Kepada 4 bulan yang dihormati ini. Wa anna hadza, apabila ini yang dimaksudkan, Allah SWT melarang berbuat dolim pada 4 bulan ini adalah nahyun lahum anil dzulmi fiha. Ini adalah larangan Allah Azza wa Jalla bagi para hamba. Dilarang dari berbuat dolim di 4 bulan yang mulia ini. Kenapa? Khususon. Karena Allah menghendaki dikhususkan 4 bulan ini. Allah yang menghendaki. Kenapa Allah mengkhususkan di 4 bulan ini? Ma'an nahyi anil dzulmi kulla waqtin. Diiringkan Allah SWT melarang berbuat kezaliman kulla waqtin, di setiap waktunya. Karena di dalam nas dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, Allah SWT melarang berbuat dolim, tidak diikat dengan waktu tertentu. Menunjukkan di setiap waktu kita tidak boleh berbuat dolim. Tetapi lebih khusus lagi Allah melarang berbuat dolim di 4 bulan ini. Jadi Allah melarang berbuat dolim di seluruh waktu. Bersamaan dengan itu Allah melarang berbuat dolim lebih khusus di 4 bulan ini. Kenapa yang demikian? Li ziyadati tahrimiha. Yang demikian oleh sebab perbuatan kezaliman jika dilakukan di 4 bulan ini pengharamannya lebih. Pengharamannya lebih. Wa kaunil dzulmi fiha ashadda minhu fi ghairiha. Yang kedua, bahwa keadaan perbuatan kezaliman yang dilakukan di 4 bulan ini lebih keras, lebih sangat nilainya dibandingkan perbuatan kezaliman yang sama yang dilakukan di luar 4 bulan ini. Maka begitulah Allah SWT berkehendak untuk memberikan kehormatan secara khusus pada 4 bulan ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila demikian halnya, ketika Allah SWT memberikan kehormatan kepada 4 bulan itu, di mana perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan itu, perkaranya dipandang di sisi Allah lebih besar, lebih sangat
maka begitu pun sebaliknya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyinggung dalam kitab tafsirnya mengenai hal ini. Berarti bahwa sebaliknya perbuatan kebajikan, amal-amal solih, amal-amal ketaatan sebagaimana kita diperintahkan senantiasa berbuat amal kebajikan di setiap waktu. Bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla tekankan, Allah Azza wa Jalla perintahkan lebih sangat untuk memperbanyak amal-amal kebajikan di 4 bulan ini. Kenapa demikian? Karena sebagaimana kezaliman yang dilakukan di 4 bulan ini perkaranya lebih besar, begitupun amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan yang ditunaikan di 4 bulan ini pun perkaranya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang dia sengaja melakukan amal kebajikan dilakukan di bulan yang Allah hormati ini, memperbanyak amal kebajikan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan di bulan Rajab, berharap kemuliaan yang lebih yang Allah janjikan, niscaya Allah akan berikan bahwa apa-apa yang dia lakukan berupa amal kebajikan tadi dipandang memang lebih hebat, memang lebih dahsyat perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tadi yang kita singgung di awal pengajian. Kita duduk bermajlis, membaca 1 ayat, 2 ayat, membaca 1 sunnah, 2 sunnah. Yang kita lakukan di saat ini, kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Kita berharap termasuk perkara kita adalah perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk bermajlisnya kita di majlis ini tidak sebagaimana duduknya kita di majlis yang di bulan yang lainnya di selain 4 bulan yang ini. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikannya dan juga keberkahannya. Dan kita berharap duduknya kita adalah duduk yang diganjar Allah dengan ganjaran yang begitu mulia, yang dipandang bahwa majlisnya kita adalah majlis yang luar biasa, tidak sebagaimana majlis-majlis yang lainnya yang Allah juga utamakan, Allah juga memberikan kemuliaan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah yang terakhir yang kita ingin sampaikan pada pengajian kita di malam hari ini, apabila kita sudah mengetahui bahwa bulan-bulan yang 4 itu bulan yang Allah hormati, di mana tidak boleh berbuat kedzaliman di situ, bahkan sebaliknya dianjurkan memperbanyak amal kebajikan karena nilainya begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hendaknya dikoreksi apa yang menjadi keyakinan saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat, dikoreksi dengan baik, sampaikan kepada mereka pelajaran yang baik, bacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, bacakan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang tadinya belum tahu supaya segera tahu. Karena kita yakin kenapa ada salah keyakinan tentang bulan-bulan ini, karena mereka belum tahu bagaimana Islam menjelaskannya, bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu memaparkannya, sehingga haknya mereka yang belum tahu adalah diberitahu, supaya saudara-saudari kita itu tahu, dan dengan mengetahuinya mudah-mudahan akan bisa merubah apa yang selama ini mereka yakini yang ternyata itu keliru menurut Al-Quran dan menurut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Dzulqa'dah, yang mana Allah Azza wa Jalla anjurkan memperbanyak kebajikan, Allah Azza wa Jalla di sini memberikan peringatan jangan berbuat kedzaliman. Tapi justru yang terjadi di masyarakat kita masih banyak yang punya keyakinan sebaliknya. Kita yakin mereka itu sebabnya karena belum tahu. Sekiranya mereka itu tahu, mereka tidak akan memiliki keyakinan seperti itu. Oleh karenanya haknya mereka diberitahu. Ajarkanlah Al-Quran ini, ajarkanlah sunnah-sunnah yang tadi, sehingga masyarakat kita mengetahuinya. Sesungguhnya ini bulan yang mulia, bulan yang Allah berikan kehormatan,
bulan yang dianjurkan beramal kebajikan di sana. Berkhitan. Nah, tidak ada ketetapan waktunya, hari apa, bulan apa, usia berapa. Tetapi sejak usia 7 hari yang dilahirkan, sudah disunahkan, dianjurkan segera berkhitan. Segera berkhitan. Nah, dan berkhitan termasuk menunaikan sunanul fitrah. Sunnah-sunnah yang dianjurkan menurut syariat Islam. Berarti termasuk amal kebajikan. Termasuk amal kebajikan. Termasuk amal ibadah. Sehingga baik jika ditunaikan di bulan Dzulqa'dah. Menikah. Menikah amal kebajikan apakah amal kejahatan? Kebajikan. Nah, amal ibadah. Amal ketaatan. Upaya seseorang menjaga diri dari apa? Jatuh pada keterpurukan. Menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Dijaga dengan segera menikah. Maka amal kebajikan. Dan dianjurkan memperbanyak amal kebajikan di bulan yang haram 4 ini. Maka itu adalah perkara yang baik ditunaikan di bulan Dzulqa'dah. Nah. Dan juga hajatan-hajatan yang lain. Orang butuh rumah. Dia punyanya dana sekarang, harus dimulai sekarang karena mengejar waktu. Nah, maka jangan ditunda-tunda untuk menyegerakan berbuat kebajikan. Karena kita berhajat dan kita itu memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan untuk diri-diri kita. Termasuk diantaranya adalah hak memiliki papan di mana kita singgah, di mana kita berteduh, di mana kita berlindung dari panas teriknya matahari. Nah, yaitu di rumah. Maka segerakan. Dan itu baik dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Dan hajat-hajat yang lain. Termasuk baik dilakukan di bulan Dzulhijjah. Baik dilakukan di bulan Muharram. Baik pula dilakukan di bulan Rajab. Karena itulah perkara-perkara yang baik, yang tentunya itu sangat dianjurkan. Tapi realitanya, nah, di bulan Dzulqa'dah kembali sepi. Nah, tidak semeriah kemarin di bulan Syawal. Nanti ramai lagi di bulan Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ramai lagi. Nah, sepertinya corona nggak ada lagi. Gitu. Nah, sehingga ramai lagi. Nanti begitu habis bulan Dzulhijjah, sepi lagi. Nah, sepi lagi. Ini menunjukkan masih ada keyakinan-keyakinan yang harus diluruskan. Sekali lagi, mereka masih memiliki keyakinan yang keliru karena mereka belum tahu. Haknya orang yang belum tahu diberitahu. Maka beritahu dengan cara yang baik supaya mereka mengetahui dan merubah keyakinan yang selama ini mereka yakini. Padahal di dalam ayat yang tadi kita bacakan, Allah melarang dilakukan kedzaliman di 4 bulan itu. Gara-gara keyakinan yang keliru tadi itu, justru yang dilakukan di 4 bulan yang mulia ini sebaliknya. Di bulan Dzulqa'dah, apalagi di bulan Muharram, justru banyak dilakukan kedzaliman. Bahkan yang sangat disayangkan, kedzaliman yang paling besar, kedzaliman yang paling aniaya, yaitu kedzaliman yang itu mendolimi hak tauhidnya Allah Azza wa Jalla. Berbuat syirik dilakukan di bulan yang Allah muliakan, yang tidak boleh di bulan itu berbuat kedzaliman. Bukankah kedzaliman yang paling zalim adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah? Ini menunjukkan bahwa yang sangat dikhawatirkan, keyakinan-keyakinan tentang keramatnya suatu waktu, naasnya suatu zaman, suatu masa, adalah keyakinan-keyakinan yang berangkat dari animisme dan dinamisme, ideologi-ideologi yang itu tidak berdasarkan dengan kitab yang Allah turunkan dari langit, sehingga benar-benar ini bisa akan mencelakakan umat, mencelakakan manusia, sehingga harus diluruskan. Karena zat yang berkuasa menciptakan zaman, menciptakan masa, zat yang menciptakan semua kebaikan, tentunya akan marah jika sekiranya apa-apa yang Dia Azza wa Jalla telah tetapkan dilanggar. Dan dengan pelanggaran yang paling berat di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu.
para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu di antara bukti bahwa berilmu dengan ilmu yang benar, berdasarkan nas-nas ayat yang jelas dan gamblang lagi terang ini, kemudian berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah, dengan penjelasan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terpercaya, adalah sebuah pegangan yang sangat kuat untuk orang tidak meleset, tidak menyimpang di dalam mereka berakidah, di dalam mereka beribadah, dan di dalam mereka bermuamalah. Dan inilah jaminan keselamatan seseorang di dunia sampai nanti di akhirat. Sehingga wajib bagi kita kaum muslimin kembali mengkaji Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama Sunnah yang terpercaya, yaitu ulama-ulama dari kalangan para sahabat, agar pemahaman kita tentang agama kita itu lurus dan benar, dan agar kita semuanya benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak akan tergolong, kalaupun tidak di gerbong yang paling depan, di gerbong yang paling belakang, tetapi nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kami sampaikan untuk pengajian kita di malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.